Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qalul khairat wastanibu sayyi'at, innallaha khabirun bima ta'malun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna wa Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umat akhir zaman yang senantiasa mengharap syafaat khulud di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada Hadrat Khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita orang-orang yang beriman supaya kita tidak lalai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita untuk berzikir kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita untuk kufur kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian semua kepadaku, ingatlah kalian semua kepadaku, adzkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian semua. Washkuruli wala takfurun, washkuru, dan bersyukurlah kalian semua li kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian berbuat kufur. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi dalam 3 ayat yang saya kemukakan tadi, intinya membahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir merupakan perintah Allah, tentunya jika kita dijalankan, jika kita laksanakan, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka paduka baginda Rasul juga menyuruh sahabat untuk membaca zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu
dan bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi hidup kita di dunia ini diantaranya pertama kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyak mungkin. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kamu baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, zikir itu apa? Definisinya zikir. Definisinya zikir adalah ingat kepada Allah. Zikir bisa dilakukan dengan berbentuk lisan maupun berbentuk jinan. Lisan secara zahar terang-terangan mengucapkan kalimatut thayyibah, baik itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang disebut tasbih, atau kita membaca subhanallah saja tasbih, alhamdulillah saja hamdalah, Allahu akbar saja takbir, la ilaha illallah tahlil. Itu semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita maknai maka sungguh sangat luar biasa. Pertama, subhanallah, maha suci Allah. Kita ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada, bahwasanya Allah itu zat yang maha suci dari sifat kekurangan-kekurangan, dari sifat yang tidak layak kepadanya. Maka kita baca subhanallah dan kita wiridkan habis sholat 5 waktu sebanyak 33 kali. Itu mensucikan Allah. Bertasbih, jangankan kita manusia, makhluk apapun disuruh berzikir, bertasbih, hatta malaikat bertasbih. Kemudian apa yang kedua? Subhanallah, alhamdulillah, bersyukur, segala puji bagi Allah. Jadi kita harus bersyukur. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian semua kepadaku, jangan kufur. Apa itu syukur? Syukur secara bahasa berterima kasih. Berterima kasih. Namun yang dimaksud di sini tasarrufu ni'am li ajril mun'im. Jadi menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan fungsinya. Salah satu syukur kita kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kita beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itu syukur. Ada syukur nikmat. Syukur nikmat itu tatkala Allah memberikan nikmat, kita harus bersyukur. Dan memang Allah itu telah memberikan nikmat begitu banyaknya sampai tidak bisa dihitung kalau kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Jangan kufur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat. Dan apabila kalian kufur maka tunggu siksaanku yang sangat pedih. Jadi kita bersyukur wajib. Apapun nikmatnya, sekecil apapun nikmatnya, kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Coba kita tengok kepada saudara kita. Mungkin hari ini ada yang sakit, mungkin hari ini ada yang di rumah sakit, mungkin hari ini yang tidak bisa bangun dari tidurnya karena sakit dan lain sebagainya. Kita bersyukur alhamdulillah wa syukru alhamdulillah diberikan kesehatan, baik sehat wal afiah, sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, rohani pikirannya sehat, bersyukur alhamdulillah, bersyukur. Jadi jangan kufur, harus bersyukur. Perintah dan larangan. Washkuruli wala takfurun.
bersyukurlah kalian dan jangan kufur. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, jadi dalam ayat lain tadi dijelaskan kita jangan terlalu sibuk dari mengingat Allah. Jangan terlalu sibuk hidup kita ini dari mengerjakan sesuatu hal, baik itu ngurusin harta, ngurusin anak, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempatkan diri kita kapanpun dan dimanapun untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya zikir ini sangat bermanfaat, bisa menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Nah, itu zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya zikir, paling utamanya zikir, afdalnya zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ini kita paling tidak dalam sehari semalam ini baca la ilaha illallah, yang mungkin dipimpin oleh Pak Imam, entah itu salat maghrib atau salat isya atau salat subuh, baca la ilaha illallah. Sebab di situ afdhalul dzikri, paling utamanya zikir. Bahkan dalam kitab Subul Iman itu kalimat itu adalah kalimat cabang iman yang pertama, paling tinggi iman. Oleh sebab itu la ilaha illallah itu harus kita kaji dan harus kita dalami, karena disitulah kita berada. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak ditaati perintah dan larangannya Allah. Jadi salat ini, salat kita hari ini, jam ini, detik ini, la ilaha illallah, karena Allah, mencari ridho Allah, perintah Allah. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Makanya zikir itu, zikir la ilaha illallah sangat tinggi fadilahnya. Bahkan orang-orang yang soleh, salafus soleh, ada yang mengamalkan kalimat zikir tersebut sampai 70.000 sehari dalam setiap harinya. Kita semampu kita, kalau mau 70.000 lebih afdal. Tidak mampu, ya paling tidak 10 atau 100 atau 1000, atau kalau bisa tingkatkan lagi sampai 10.000 dan seterusnya dan seterusnya, agar kita mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah. Sebab barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, sekali lagi mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah dan istighfar ini diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, dijelaskan bahwasanya setan mengganggu manusia, menjerumuskan manusia ini dengan hawa nafsu, maksiat dan dosa. Itu setan menjerumuskan manusia, mengajak manusia untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, itu setan. Tetapi manusia bisa membinasakan atau menghancurkan, merusak setan dengan apa? Dengan istighfar dan la ilaha illallah. Boleh kita buka di kitab Nasaihul Ibad nantinya. Jadi istighfar dan la ilaha illallah ini sangat ditakuti oleh setan. Astagfirullahaladzim. Ini istighfar. Aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Memohon ampun kepada Allah. Makanya Nabi tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar, bertaubat
padahal Nabi sudah dimaksum dari melakukan dosa. Kita seyogianya manusia biasa, tentunya harus lebih banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin, dalam khutbah yang singkat ini mudah-mudahan sekali lagi mari kita sama-sama untuk berbanyak zikir kepada Allah kapanpun dimanapun kita berada, baik itu di masjid, di rumah maupun kita di tempat kerja. Kalau di tempat kerja mungkin dalam hati ya. Kalau di tempat lain dalam hati, tapi kalau di masjid atau di rumah mungkin kita boleh ucapkan secara jahar atau pelan. Yang jelas mari kita sama-sama perbasah lidah kita, lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita, berikan pertolongannya untuk bisa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyana nidam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirun innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqul fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu anhu khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un